Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap khatib naik mimbar tidak bosan-bosannya untuk selalu mengajak, terutama pada dirinya sendiri dan para jamaah sekalian, hendaklah marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah, yakni dengan takwa yang sebenar-benarnya, meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan menjalankan semua perintah-perintahnya Allah. Insya Allah dengan modal takwa inilah kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang sosial. Tidak lepas dari kita harus berteman, bersahabat, berkumpul baik dengan siapa saja. Tapi kita harus waspada dan kita harus memilih-milih, memilah-milah mana sahabat kita yang menguntungkan, yang baik, dan mana sahabat kita yang merugikan kita. Untuk itu dalam Islam ada beberapa macam orang yang apabila kita bersahabat dengannya kita bisa terpengaruh. Untuk itulah marilah kita simak mana sahabat yang harus kita pilih. Di sini barang siapa yang sedang duduk atau berkumpul bersama 8 kelompok, niscaya Allah akan memberikan 8 perkara. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniya'a zadallahu hubbud dunya warraibahu fiha. Barang siapa yang sering duduk bersama orang kaya, maka Allah akan menambahkan kepadanya cinta dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. Untuk itu kita harus berhati-hati bersahabat dengan orang kaya. Niscaya kita akan bermimpi untuk menjadikan diri kita seperti mereka, dan apapun caranya akan kita halalkan. Yang penting kita bisa menjadi orang kaya. Dan yang kedua, ma'al fuqara azadallahu syukra warradha baksimahullah. Dan barang siapa yang duduk bersama orang miskin, maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan syukur, ridho atas pembagian Allah. Dalam hal ini kita petik pelajaran, kalau kita duduk dengan orang miskin, pasti kita akan bersyukur bahwa aku masih lebih daripada mereka. Untuk itu kita ridho, kita bersyukur atas pemberian Allah yang diberikan kepada kita daripada orang tersebut. Dan nomor 3, ma'al sultana zadallahu kubida wa qasawatu qalbu. Barang siapa yang duduk dengan para raja, pimpinan atau pejabat,
maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan sombong dan keras hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sering-sering duduk dengan petinggi, pejabat, kita pasti akan mengandalkan dia dan perkara apapun. Kita akan mengandalkan sahabat kita. Maka dari itu kita menjadi sombong dan takabur. Kita mengandalkan teman kita yang punya jabatan yang strategis itu, sehingga kita menjadi orang yang sombong dan takabur. Yang keempat, ma'an nisa azadallahul ahla wasyahwata. Barang siapa yang duduk dengan perempuan, maka Allah akan menambah kepadanya kebodohan dan syahwat. Kalau kita sering duduk dengan wanita yang bukan muhrim kita akan menjadi bodoh. Karena apa? Rayuan-rayuan yang kita berikan pada mereka, dan apapun yang kita berikan pada tidak sepat dengan sasaran, maka kita menjadi bodoh dan akan meningkatkan syahwat kita terhadap wanita tersebut. Dan yang kelima, ma'asibyana zadallah lahwa wal madzaku. Barang siapa yang duduk dengan anak kecil, maka Allah akan menambahkan kepadanya lalai dan sendaguro. Ada kalanya kita senang bersahabat dengan anak kecil, maka tingkah laku kita seperti anak kecil dan kita lalai untuk kepada Allah, sehingga kita seperti tingkah laku anak kecil yang menampakkan kebodohan dari diri kita sendiri. Dan yang kelima, ma'al fasaqi zadahu wau jaratu 'ala dunyana wal ma'adi wal aqdami 'alaiha wa taswifi fit taubah. Barang siapa yang duduk dengan orang fasik, gemar bermaksiat, maka Allah akan menambahkan kepadanya keberanian untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, serta semangat untuk berbuat maksiat dan kemudian menunda taubat. Kalau kita duduk-duduk bersama orang yang fasik, orang yang senang maksiat, diri kita pasti akan terpengaruh dengan mereka yang memang mereka sedang hobinya bermaksiat. Siapa saja yang senang duduk-duduk dengan mereka, niscaya lambat laun kita akan menjadi orang yang fasik atau orang yang ahli bermaksiat. Dan yang ketujuh, ma'as solihina zadallahu wahbahu fi ta'atah. Barang siapa yang sedang duduk dengan orang-orang yang soleh, maka Allah akan menambahkan kepadanya kegemaran dalam amalan-amalan yang baik. Ini termasuk tombonya hati, yaitu kita kalau gemar duduk-duduk dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, niscaya perilaku kita akan meniru dia untuk kita menjalankan apa saja yang mereka lakukan, kita akan meniru sehingga kita menjadi orang yang soleh. Beruntunglah kita yang punya sahabat orang-orang soleh, niscaya ilmu dari mereka akan kita serap, akan diajarkan oleh mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana caranya kita bertakwa dengan Allah yang baik, sehingga mereka memberikan jalan, menunjukkan jalan untuk bertakwa kepada Allah dengan perilaku yang baik. Dan yang kedelapan, ma'al ulama'i zadawul alimu wal wara'i. Dan barang siapa yang sering duduk dengan para ulama, maka Allah akan menambahkan kepadanya ilmu, sikap wara', rendah hati dan tidak cinta dunia. Kalau kita sedang duduk-duduk dengan para ulama, yang kita bicarakan bukan dunia. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita mendekati diri pada Allah dan tidak cinta kepada dunia. Sebenarnya dunia adalah tipuan belaka yang kelak akan meninggalkan kita. Harga yang sesungguhnya adalah takwa Allah, takwa kepada Allah.
Untuk itu marilah kita memilah-milah bagaimana cara kita mencari sahabat yang baik, sahabat yang bisa nanti untuk sahabat dunia dan akhirat. Bukan sahabat dunia saja, tapi sahabat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 8 pilihan ini, mari kita pilih. Yang paling baik adalah kita bersama dengan orang yang nomor 7 dan yang nomor 8. Dengan orang alim, dengan para ulama. Insya Allah kumpul-kumpul kita tidak akan membicarakan maksiat. Kumpul-kumpul kita adalah untuk mencari ilmu dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan bekas dari Ramadan yang telah kita lalui ini betul-betul membekas pada diri kita, sehingga perilaku di Ramadan yang kita takwa kepada Allah, bersyukur karena kita diberi kesehatan, bisa melaksanakan puasa dan lain-lainnya. Mari kita membekaskan diri di hati kita, terutama syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita lanjutkan untuk kita setiap hari kita mengaji Al-Quran seperti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan introspeksi dari diri kita, bahwa kita harus bisa memilah-milah teman di antara 8 yang telah kami sebutkan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal wa minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu li hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.